Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Syifa Fadila Pertiwi dari kelas 10 MIPA 1. Materi yang hari ini kita akan bahas adalah analisis debat. Sebelum itu, apa sih debat itu? Jadi, debat itu adalah proses saling bertukar pendapat atau argumen untuk membahas suatu isu. Nah, masing-masing pihak yang berdebat itu harus memberikan argumennya berupa alasan atau semacamnya. Jadi wajib untuk masing-masing pihak memberikan argumennya terhadap mosi yang dibicarakan. Nah, kita masuk ke materi unsur-unsur debat. Apa saja sih unsur-unsur debat itu? Yang pertama ada mosi. Mosi itu apa? Mosi itu adalah tema, topik, atau isu yang akan dibahas di dalam debat. Biasanya mosi ini mengundang pro kontra. Contoh mosi itu misalnya gini, bencana alam terjadi karena ulah manusia. Nah, pasti ada pro kontranya, ada yang pihak mendukung, ada pihak yang tidak mendukung. Nah, gitu. Yang kedua ada tim afirmasi. Tim afirmasi ini adalah tim yang mendukung mosi. Jadi kalau misalnya mosinya adalah yang tadi, bencana alam terjadi karena ulah manusia, dia adalah tim yang mendukung. Jadi saya setuju dengan mosi kali ini gitu biasanya teksnya. Nah, kita lanjut ke tim oposisi. Tim oposisi itu apa sih? Tim oposisi itu adalah tim yang kebalikan dari tim afirmasi. Jadi kalau misalnya tim afirmasi itu mendukung, nah tim oposisi ini tidak mendukung. Jadi apapun mosinya dia tidak akan mendukung untuk tim oposisi ini. Contohnya kayak saya tidak setuju dengan mosi yang dibicarakan begitu. Nah, lanjut ke tim netral. Jadi tim netral ini bisa kita bilang sebagai tim penengah. Jadi dia tidak mendukung ataupun tidak mendukung mosi. Dia benar-benar berada di tengah. Jadi biasanya dia ini adalah tim yang membuat jalan tengahnya gitu. Jadi misalnya ada perbedaan dari tim pro dan kontra, maksudnya afirmasi dan oposisi, dia yang bakal menjadi penengah dari perbedaan kedua pihak tersebut gitu. Nah, lanjut ke moderator. Moderator ini bisa kita bilang host sih. Kalau misalnya kita tonton TV, ada host yang menjadi pemandu acara gitu kan. Itu adalah moderator kalau dalam debat. Jadi dia yang memandu jalannya sebuah debat gitu. Dia juga yang memberikan waktu kepada masing-masing pihak. Begitu. Nah, berikutnya ada penonton atau juri. Kalau juri ini pasti kalian sudah tahu kan, dia tugasnya untuk menilai gitu. Yang mana sih yang argumennya bagus gitu, argumennya bertata gitu bahasanya gitu. Sesuai kaidah teks debat gitu. Kalau penonton tuh kayak kalau kita nonton bola, kalau nggak ada supporternya pasti kayak hambar kan. Jadi penonton ini cukup berpengaruh gitu untuk jalannya debat. Berikutnya ada penulis. Jadi penulis ini tugasnya untuk menulis apapun yang terjadi di dalam debat. Jadi contohnya apa saja gangguan-gangguan atau bagaimanapun itu akan dikerjakan oleh penulis. Jadi dia tugasnya untuk menulis gitu guys. Berikutnya ada struktur debat. Yang pertama ada perkenalan. Perkenalan itu kita akan memperkenalkan tim dan salam pembuka. Yang kedua penyampaian argumentasi. Yang ketiga debat. Yang keempat simpulan dan kelima penutup. Di penyampaian argumentasi itu kita akan menyampaikan argumentasi awal kita. Jadi nanti setelah debat, setelah ke sesi debat kita akan menerima sanggahan dari lawan gitu. Dan kita juga akan menyanggah argumen lawan juga gitu. Selanjutnya ke ciri-ciri debat. Jadi ciri-ciri debat itu terdapat dua tim yang berdebat, yaitu tim afirmasi dan tim oposisi. Terdapat dua sudut pandang, yaitu pihak pro dan kontra. Terus ada proses saling mempertahankan pendapat. Terus ada saling adu argumentasi untuk memperoleh kemenangan. Juga ada pihak penengah. Ya, seperti yang tadi dibilang, pihak penengah itu adalah tim netral.
Nah, kalau menurut aku ini adalah materi paling penting, teman-teman. Jadi, kaidah kebiasaan teks debat itu perlu sekali kita pelajarin. Yang pertama, kita harus menggunakan kata-kata baku. Biasanya ini ada di debat-debat formal seperti debat politik, gitu-gitu, guys. Nah, yang kedua, menggunakan kata-kata denotatif. Jadi, maksud denotatif itu tidak menggunakan kata kiasan yang bersifat ada lagi artinya gitu. Jadi benar-benar kata-kata yang emang artinya adalah itu juga gitu. Terus yang ketiga adalah faktual. Ya, berarti argumen kalian harus bersifat fakta. Jadi jangan mengeluarkan argumen yang bukan faktanya gitu ya. Jadi ini harus banget dipelajarin untuk berdebat gitu. Berikutnya kita masuk ke materi jenis-jenis debat. Apa saja sih jenis-jenis debat itu? Jenis-jenis debat itu yang pertama ada debat parlemen atau majelis. Jadi biasanya perdebatan ini terjadi di tatanan eksekutif, yudikatif, atau legislatif suatu negara. Debat ini biasanya bahasin undang-undang, kebijakan, atau hal-hal yang berkaitan dengan negara. Nah, yang kedua ada debat pemeriksaan ulang. Jadi debat ini biasanya kalian bakal ketemuin di dalam persidangan yang terjadi antara jaksa dan pengacara. Biasanya debat pemeriksaan ulangan ini dilaksanakan untuk memeriksa ulang dan mengetahui kebenaran dari pemeriksaan sebelumnya. Yang ketiga atau yang terakhir ada debat formal, konvensional, atau debat pendidikan. Jadi debat formal, konvensional, atau debat pendidikan ini debat yang bertujuan memberikan kesempatan pada dua tim untuk mengajukan beberapa argumennya sebagai penguatan materi debat atau justru argumen untuk melawan materi tersebut gitu. Debat formal, konvensional, atau debat pendidikan ini berbeda dengan dua jenis debat sebelumnya. Debat jenis ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan kedua tim dalam mengajukan argumennya secara logis, jelas, dan terstruktur. Selanjutnya kita masuk ke materi terakhir kita, yaitu tujuan debat. Tujuan debat itu untuk mendiskusikan atau memutuskan masalah karena perbedaan suatu hal. Jadi dari yang kita jelaskan sebelum-sebelumnya, debat itu memang berawal dari perbedaannya argumen atau pendapat. Seperti sebelumnya yang kita bahas, di debat pasti ada mosi, dan mosi itu mengundang pro kontra. Jadi kalau ada debat pasti ada pro kontra gitu, karena emang tujuan debat itu untuk memutuskan masalah karena perbedaan gitu. Mungkin segitu saja video dari saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga penjelasan saya menjadi ilmu baru untuk kalian yang menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.